Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik Pratama. Saya berasal dari Prodi Manajemen Haji dan Umroh, kelas MHUA. Di sini saya akan menjelaskan sejarah perkembangan manajemen haji dan umroh di Indonesia. Sebelum kita lanjut ke materinya, saya akan menjelaskan atau memberitahukan kepada kalian apa alasan saya memilih materi ini, yaitu memahami akar sistem pelayanan haji dan umroh. Dengan mengetahui sejarah, kita dapat memahami bagaimana sistem manajemen haji dan umroh terbentuk, berkembang, dan diperbaiki dari waktu ke waktu. Hal ini membantu melihat alasan munculnya aturan dan kebijakan yang ada saat ini. Dan juga alasan saya yaitu sangat relevan. Maksudnya materi ini sangat relevan untuk memahami pengelolaan haji dan umroh secara profesional. Sejarah manajemen haji dan umroh bukan hanya menceritakan masa lalu, tetapi menjadi fondasi penting untuk memperbaiki dan mengembangkan pelayanan jamaah di masa depan nanti. Baik, itulah alasan saya mengapa memilih materi ini. Dan baik, langsung saja saya akan menjelaskan sejarah perkembangan manajemen haji dan umroh di Indonesia. Ada beberapa masa. Yang pertama adalah masa awal abad ke-19. Pada masa ini dipimpin oleh penjajahan Belanda. Jamaah haji berangkat ke Mekah menggunakan kapal laut selama berbulan-bulan. Tidak ada lembaga khusus yang menangani haji sehingga banyak jamaah yang terlantar, tertipu agen perjalanan. Banyak pula yang meninggal di perjalanan. Dan kolonel Belanda membentuk Colonial Red for the Hajj yang bertugas untuk mengatur proses keberangkatan jamaah secara administratif, bukan hanya pelayanan ibadah. Pada masa ini, manajemen haji belum profesional dan lebih bersifat pengawasan bukan pelayanan. Yaitu yang kedua, masa awal kemerdekaan 1945 sampai 1980-an. Setelah Indonesia merdeka, penanganan haji beralih ke pemerintahan republik. Pembentukan lembaga pun berkembang. 1950 dibentuk Panitia Penyelenggara Haji PPIH di bawah Departemen Agama. Dan 1955 pemerintahan mulai mengawal jamaah menggunakan kapal laut khusus jamaah haji. Dan 1976 mulai ada guidance manasik resmi dari pemerintah. Pada fase ini pelayanan mulai membaik, namun sistem administrasi belum efisien dan transparan. Dan yang ketiga adalah transformasi modern 1990-an sampai 2000-an. Masuknya transportasi udara mengubah drastis manajemen haji. 1991 semua jamaah Indonesia mulai berangkat menggunakan pesawat dan sistem penerimaan haji mulai tertata, dan pemerintah mulai bekerja sama dengan maskapai hotel, catering, dan pelayanan di Arab Saudi. Pelayanan menjadi semakin profesional dengan fokus pada kenyamanan dan efisiensi. Dan Badan Pengelola Keuangan Haji BPK 2017 tugasnya mengelola dan mengembangkan dana setoran haji jamaah secara aman dan efisien. Sejak itu, dana haji ditempatkan dalam investasi syariah. Subsidi biaya haji diberikan untuk meringankan biaya jamaah. Sistem daftar tunggu waiting list lebih terkelola. Dan era digital manajemen haji dan umroh. Perkembangan terbaru menekankan digital layanan mendaftar haji melalui sistem kompetensi haji terpadu Siskohat dan manasik haji online, e-hajj dan biometrik di Arab Saudi. Aplikasi e-hajj pintar untuk melayani jamaah. Digitalisasi mempercepat birokrasi, meningkatkan transparansi, dan mempermudah jamaah memperoleh informasi. Jadi kesimpulannya adalah perkembangan manajemen haji dan umroh di Indonesia berlangsung secara bertahap. Ada yang disebut masa kolonial, administrasi pelayanan yang buruk di situ, awal kemerdekaan, PPIH, dan transportasi udara, munculnya pesawat, dan reformasi keuangan. Dan yang terakhir adalah era digital.
Secara keseluruhan, evolusi manajemen haji dan umroh di Indonesia menunjukkan kemajuan besar sistem pengawasan dan sederhana menuju layanan profesional, modern, dan berbasis teknologi untuk melindungi kenyamanan dan keamanan jamaah. Dan adapun mengapa manajemen haji dan umroh penting bagi profesi saya? Karena manajemen haji dan umroh membuka peluang kerja dan usaha di bidang industri haji umroh dan dapat membantu saya menguasai keterampilan pelayanan ibadah dan profesional dan modern, dan membantu saya memiliki pemahaman regulasi sistem dan prosedur resmi penyelenggaraan haji dan umroh, dan membantu saya juga berkontribusi dalam peningkatan kualitas ibadah dan pengalaman spiritual jamaah, dan juga memberikan menjadi tenaga ahli berkompeten, amanah, dan dibutuhkan umat. Dengan kata lain, mempelajari manajemen haji dan umroh bukan hanya soal pengetahuan akademik, tetapi merupakan investasi kompetensi dan karakter profesional untuk masa depan. Dan tidak hanya bekerja dalam industri, tetapi melayani ibadah, umroh, dan meraih keberkahan melalui profesi. Nah, itulah penjelasan dari saya mengenai sejarah perkembangan manajemen haji dan umroh di Indonesia. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wa nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.